Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Video yang lalu kami telah menjelaskan ya tentang bagaimana pandangan dari seorang sejarawan Hadramut tentang tokoh-tokoh Ba'alawi yang ada di Hadramut yang bernama, sejarawan itu yang bernama Salah Abdul Qadir Al-Bakri. Lalu kemudian ada pertanyaan, lalu apakah Salah Al-Bakri ini atau sejarawan tersebut itu fahamnya Wahabi? Ya kalau memang dilihat itu kan seperti itu ya. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kita tidak masuk ke dalam ranah itu. Dan kemudian sebagai seorang sejarawan yang objektif, tentu beliau menilai segala sesuatu yang beliau saksikan, segala sesuatu yang beliau amati, ya. Dan kita juga tidak akan menutup mata mengenai keterangan-keterangan apa saja yang beliau sampaikan di dalam bukunya. Lantaran buku atau karya-karya dari Salah Al-Bakri, ya, misalnya seperti Tarikh Hadramut Asyasi, kemudian masih banyak lagi, itu dikutip oleh salah satu penulis kitab, yaitu penulis kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sadah, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, yang merupakan cucu dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, seorang ahli fikih yang sekaligus menjadi seorang sejarawan, dan ternyata kitab tersebut seringkali dikutip di dalam kitab ini. Artinya kitabnya Salah Al-Bakri itu sering dikutip oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf di dalam kitab Al-Istizadah. Ya, seperti dalam contoh lah ketika beliau itu menceritakan tentang bagaimana pro kontra, bagaimana konflik yang terjadi antara Robithah Alawiyah dengan Al-Irsyad, yaitu seringkali mengutipnya dari kitab tersebut. Tidak hanya dari kitab tersebut, tapi juga kitab-kitab yang lain seperti tadi Al-Janubul Arabi, Qadiman wa Hadithan, dan masih banyak lagi, Tarikh Hadramut Asyasi, dan juga yang lainnya ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, lantaran ya beliau seorang sejarawan. Nah, adapun mengenai pemahaman-pemahaman yang tidak sama dengan kita, yaitu urusan kedua. Nah, itu untuk poin pertama. Dan poin yang kedua itu adalah mengenai as-sultah ar-ruhiyah, yang diartikan sebagai otoritas ya, otoritas kerohanian. Jadi ini beda antara misalkan NU itu memiliki tokoh-tokoh yang sangat dikagumi, sangat dimuliakan lantaran kesalehan beliau, lantaran ketakwaan beliau, lantaran keilmuan beliau yang tinggi misalnya ya. Beda. Apa bedanya? Kalau di NU itu hanya tokoh-tokoh saja. Nah, tapi kalau dari Ba'alawi seperti penulisan dari Salah Al-Bakri itu adalah satu klan gitu ya. Jadi seluruh keturunan dari Alwi bin Ubaidillah itu seperti itu, harus dimuliakan, harus dihormati, harus dilebihkan daripada yang lain ya, meskipun oknum-oknum dari mereka itu adalah seorang yang pemabok, seorang yang yang tidak berilmu, seorang pengemis, seorang gembel, ataupun dalam kehidupan sosial yang rendah, itu harus dihormati, harus dimuliakan. Bahkan kaki dari seorang Habib yang bodoh itu jauh lebih mulia daripada 70 ulama besar yang bukan Habib. Nah, tentu hal ini sudah kita pahami ya. Adapun yang tidak paham ya, itu terserah Anda gitulah. Nah, hasil itu adalah apa yang saya baca dari beberapa karya-karya dari Salah Al-Bakri ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pendirian dari Robithah Alawiyah atau kesejarahan dari Robithah Alawiyah di masa itu ya. Bahwa tentu kita ingat bahwasanya Robithah Alawiyah itu munculnya baru. Dan pada awal mulanya komunitas Arab, komunitas yang datang dari Yaman ke Indonesia itu kan ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Ba'alawi, kemudian yang kedua adalah kelompok non-Ba'alawi, yang kemudian diwadahi dalam sebuah lembaga pendidikan yang namanya adalah Jam'iyat Khair, yang didirikan pada tahun 1905. Lalu di tahun itu juga ternyata terjadi sebuah kejadian di Singapura, bahwa ada seorang India yang menikahi seorang perempuan dari Ba'alawi yang disebut dengan Alawiyah ya. Kemudian di situ ada pro kontra, ada konflik di antara para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dan yang mengatakan tidak sah itu diantaranya adalah Umar bin Salim Al-Attas ya. Dan itu nanti akan kita bahas secara khusus mengenai hal itu. Lalu kemudian terpecah. Lalu di beberapa tahun kemudian ya, di tahun 1914 itu didirikanlah Al-Irsyad ya, didirikanlah Al-Irsyad, yang di situ memang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alawi. Nah, lalu kemudian di beberapa tahun berikutnya, yaitu di tahun 1928, berkumpullah di situ tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang kemudian dikhususkan dengan nama Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Nah, mari sebelum kita lebih lanjut,
Mari kita simak bagaimana penuturan dari Salah Abdul Qadir Al-Bakri di dalam kitabnya, masih dalam kitab yang sama, yaitu dalam kitab Tarikh Hadramut As-Siyasi, juz kedua, halaman 327. Silahkan bagi yang punya bukunya, yang punya kitabnya untuk membukanya ya. Ar-Rabithah Al-Alawiyah dengan judul Rabithah Alawiyah. Di sini kontennya akan cukup lama lantaran saya akan membacakan bagaimana katakanlah curhatan dari beberapa tokoh Ba'alawi yang tidak setuju dengan didirikannya Ba'alawi lantaran upaya-upaya yang diupayakan atau yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ba'alawi itu sendiri. Lantaran justru dengan didirikannya Ba'alawi itu justru akan memicu perpecahan yang lebih besar. Dengan didirikannya Rabithah Alawiyah itu justru akan memicu sebuah perpecahan yang sangat besar di antara para imigran-imigran yang datang dari Yaman ke Indonesia. Ya. Maka salah seorang tokoh dari mereka yang namanya adalah Hasan bin Jadid Al-Habsyi, yang beliau ini bertempat tinggal di Lombok ya. Dan ini silahkan simak ya bersama-sama bagaimana penuturan dari Salah Al-Bakri yang kemudian mengutip surat dari Hasan bin Jadid Al-Habsyi. Nah, dengan judul Ar-Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyah. Wa minal badihi, dan termasuk hal yang dari satu hal yang tidak perlu diragukan lagi, antadu balghiratu fi qulubi Alawi, bahwa kecemburuan itu sudah mulai masuk di hati-hatinya Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Wa tashta'ilul hamasatu fi nufusihim, dan hamasah, kesemangatan itu sudah berkobar dalam hati mereka. Bima yarawnahu, lantaran mereka melihat min taqaddumi mabda'il irsyad, kemajuan dari dasarnya al-irsyad. Wa intishari di ayatiha, dan tersebarnya dakwah dari al-irsyad, wa ta'addudi furu'iha, dan banyaknya cabang-cabang al-irsyad. Fa'ansya'a jama'atun minhum wahdatan alawiyatan samauha ar-Rabithah Alawiyah. Kemudian segolongan dari mereka itu membuat satu kelompok atau satu persatuan Alawiyah yang mereka namakan dengan Rabithah Alawiyah. Jadi melihat motifnya berbeda ya. Jadi motif dari pendirian pendirian Rabithah Alawiyah itu bukanlah untuk mencerdaskan masyarakat, bukan untuk mewadahi tokoh-tokoh dalam berdakwah kepada umat Islam, tapi lebih kepada tidak mau kalah dengan upaya-upaya atau dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh al-irsyad. Lantaran al-irsyad ini sudah memiliki popularitas yang cukup tinggi, kemudian cabang-cabang dari al-irsyad itu pun juga sudah banyak, ya kan? Maka mereka cemburu dengan hal ini sehingga mereka bersemangat untuk mendirikan suatu perkumpulan yang namanya Rabithah Alawiyah, yang tujuannya adalah litauhidi jabhati al-Ba'alawi wa jam'i kalimatihim, yang tujuannya adalah untuk menyatukan keluarga Ba'alawi dan mengumpulkan kalimat mereka. Kay yastati'u al-qiyam bil muhafadhah ala markazihim alladhi akhadha yanharu, agar mereka mampu untuk mendirikan, untuk melaksanakan al-muhafadhah, melestarikan ala markazihim alladhi akhadha yanhar, atas pusat mereka, atas pengaruh mereka, pusat kepengaruhan mereka yang mulai memudar, wa yatamakanu min muqawamati tayyarin nahdhah al-fikriyah, dan mereka mampu untuk melawan aliran-aliran semangat atau kebangkitan pemikiran al-hurrah yang merdeka, alladzi akhadha yandafi'u bi'unfin nahwal amam, yang sudah mulai mendorong ke depan, yang mendorong dengan dorongan yang kuat ke depan. Maka walaqad badala Syekh Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, dan nama ini adalah sebuah nama yang sudah tidak asing lagi ya bagi kalangan kita ya, bagi yang menyimak video-video saya. Dan sungguh telah Alwi bin Thahir Al-Haddad itu telah mengerahkan upayanya. Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Syihab Kulla Magdur, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syihab sudah mengerahkan semua kemampuannya. Wastata'a bima utiya min zakain sakib, dan keduanya mampu ya dengan apa yang telah Allah berikan kepada beliau berdua, yaitu berupa kecerdasan yang sangat, fikirin baris, dan pemikiran yang muncul, wa qalamin nafid, dan tulisan yang berpengaruh. Keduanya mampu untuk an yasila ila dzalikal gharadi, untuk sampai kepada tujuan tersebut. Maka fa'un syiat, maka dibuatlah Ar-Rabithah Al-Alawiyah fi Batavia, di Betawi, wa ndamma ilaiha katsirun min al-Ba'alawi, dan tergabung di sana banyak dari keluarga Ba'alawi. Wa qimat furu'un laha fi katsirin min buldan Jawa, dan didirikanlah banyak cabang untuk Rabithah Alawiyah di banyak daerah-daerah atau negeri-negeri di Jawa. Wa tajama'a ladaihi malun, dan harta pun sudah mulai terkumpul. Darat, sehingga ketika sudah mulai kuat, maka Rabithah Alawiyah itu menerbitkan sebuah majalah dengan nama Rabithah Alawiyah.
Wa ta'asyad jaridatu Hadramut ala hisabir Rabithah, kemudian majalah atau koran Hadramut itu sudah mulai bangun ya, yang dibiayai oleh Rabithah. Fasta'nafat hadhil jaridatu harbah alal irsyad menjadi, sehingga memulai baru majalah ini atau koran ini memulai baru untuk memerangi al-irsyad. Nah, amma majalah Rabithah fakana mauqifuha asbaha bi mauqifil muhafadzah ala kiyani al-Ba'alawi minal inhiyar. Nah, adapun untuk majalah Rabithah Alawiyah, maka posisinya itu seperti posisi untuk menjaga, untuk melestarikan kondisi dari keluarga Ba'alawi yang sudah mulai lenyap, sudah mulai berkurang atau sudah mulai mundur ya. Wal hari satu ala baqa imtiyazatihim kama kanat qabla irsyad, dan semangat untuk mengekalkan ya, untuk mengabadikan kelebihan mereka Ba'alawi seperti sebelum datangnya al-irsyad. Nah, jadi tujuannya itu dua ini ya. Jadi untuk agar Ba'alawi itu tetap memiliki kemuliaan seperti semula, ya kan? Dan agar Rabithah Alawiyah itu memiliki popularitas dan pengaruh yang tinggi di masyarakat sebagaimana sebelum datangnya al-irsyad. Nah, jadi beda dengan NU ya. Kalau NU itu, kenapa NU itu berdiri? Kalau NU berdiri tujuannya adalah sebagai wadah bagi para ulama-ulama untuk memberikan apresiasi atau untuk memberikan suara mereka atas ketidaksetujuan mereka jika kubahnya atau makamnya Nabi Muhammad SAW itu dihancurkan. Nah, kalau NU kan itu ya. Nah, kemudian di sisi lain adalah NU itu atau ulama-ulama NU atau NU sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah wadah itu untuk mencerdaskan masyarakat sekaligus sebagai dakwah kepada masyarakat agar masyarakat itu tercerahkan dalam urusan agama. Nah, ini beda dengan Ba'alawi ya, dengan Rabithah Alawiyah ya. Maka wakanatir Rabithah fi badi'in tadumu katsiran min ghairi dawil manasib min al-Ba'alawi. Maka Rabithah itu pada awal mulanya itu merangkul banyak dari orang-orang yang tidak memiliki pengaruh dari keluarga Ba'alawi, dan juga kemudian setelah itu indoma ilaihi afradun min ahlil manasib, kemudian berkumpullah di situ orang-orang yang memiliki pengaruh ya, alladzina janahu litanazuli min aliyaihim, yang mereka itu condong untuk mengalah dari sifat tinggi mereka ila sofi kepada barisan al-Syahab al-Ba'bud al-Jufri ibn Yahya wa ghairihim. Dengan apa? Nah, jadi motif dari orang-orang yang memiliki pengaruh besar dari kalangan Ba'alawi itu apa? Motif mereka bida fi'il asabiyah diddal irsyad. Jadi motifnya adalah fanatisme kesukuan untuk melawan al-irsyad. Nah, hanya saja hal ini ternyata tidak menjadi sebuah kesepakatan. Artinya dengan berdirinya Rabithah Alawiyah itu tidak semuanya sepakat. Tidak semuanya sepakat akan didirikannya Rabithah Alawiyah sebagai sebuah wadah yang tujuannya seperti itu tadi yang dijelaskan. Maka dari beberapa keluarga Al-Habsyi yang ada di Lombok ya, itu mundur dari posisi ketergabungan mereka dengan Rabithah Alawiyah. Mereka mundur, kemudian mereka berupaya agar keluarga-keluarga dari Al-Habsyi ini tidak lagi bergabung dengan Rabithah Alawiyah yang didirikan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad dan juga Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Nah, itu siapa? Nah, bifadlil juhudi allati badalaha ahadu rijalatihim. Itu dengan keutamaan upaya yang telah dikerahkan oleh salah satu dari tokoh mereka, yaitu Hasan bin Jadid. Dan Hasan bin Jadid itu telah mengirimkan surat kepada Hasan bin Jadid Al-Habsyi ya, telah mengirimkan surat kepada keluarganya Al-Habsyi dan mendorong mereka agar mereka itu mundur dari Rabithah Alawiyah. Oke. Kita bacakan wahadihi nasu ihda rasailihi, dan ini adalah teks dari salah satu dari surat-suratnya, surat-surat Hasan bin Jadid Al-Habsyi. Langsung saja ya, hadratus sadah al-kiram, kepada yang terhormat al-ikhwan saudara-saudara Salim bin Thahir wa Isa bin Abdullah al-Ahmad bin Zain Al-Habsyi damu a'izza'a amin. Salaman wa ihtiraman alaikum warahmatullahi wabarakatuh, narjullaha annakum bi khairin wa afiyah kama nahnu kadzalik wa ba'du. Faqad wasalani kitabukum al-mu'arrakh Sab'ah min syahri Agustus 1932. Sungguh telah sampai surat kalian yang bertanggal 7 dari bulan Agustus tahun 1932. Jadi ini adalah pasca berdirinya Rabithah Alawiyah, karena Rabithah Alawiyah berdiri pada tahun 1928 ya. Dan surat-suratan ini terjadi pada tahun 4 tahun setelah berdirinya Rabithah Alawiyah. Wa araftu kulla mahtawahu min awalihi ila akhirih. Engkau telah mengirimkan surat dan saya ketahui apa yang dicakup oleh surat ini dari awal sampai akhir. Wa yasuruni an u'lina lakum farahi wa sururi bihi ghayatan. Dan sungguh telah membuatku bahagia, yaitu untuk aku beritahukan kepada kalian akan kegembiraanku, kebahagiaanku yang sangat.
Li'annahu burhanun nasi', karena itu adalah satu hujah, satu argumentasi yang jelas, wa dalilun qati' adalah dan dalil yang pasti, ala ma bainana minal ukhuwati wal mahabbati wal mawaddah, ya lantaran antara kita semua itu terdapat persaudaraan, kecintaan dan kasih sayang. Biqad innadhari an ma fihi, ya tanpa melihat apa saja hal-hal yang buruk yang ada di dalamnya. Fa syukran lakum ala qiyamikum bidzalikal wajib alladzi yajibu an yusanil haqiqati wa tarikh. Maka terima kasih untuk kalian karena kalian telah melaksanakan kewajiban itu yang wajib dijaga, yang dijaga untuk hakikat dan untuk sejarah. Semata bayanali, hanya saja setelah itu kemudian menjadi jelas bagiku, anakum fi syakkin mimma khatathu yumnaya. Kemudian kalian itu meragukan apa yang sudah ditulis oleh kedua tanganku. Fatiku, maka percayalah, wa ta'akadu, dan pastikanlah, wa alamu ilmal yakin, dan yakinilah dengan ilmu yang seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, anna dzalika kullahu minni ana nafsi wa dzati Hasan bin Jadid al-Habsyi. Semuanya itu adalah dari diriku, ya. Diriku, zatku, yaitu Hasan bin Jadid al-Habsyi, wa innani qultu dzalika wa ana fi halati sihhati wal afiyah, dan saya mengatakan hal itu semua artinya ketidakcocokan, ya. Ketidakcocokan dari Hasan bin Jadid al-Habsyi untuk tidak bergabung dengan Rabithah Alawiyah itu sudah sangat bisa dipastikan kebenarannya. Nah, lantaran antara tadi Hasan bin Jadid dengan Salim bin Tahir dan Isa bin Abdullah al-Habsyi itu sudah terjadi surat-suratan, dan di situ sudah menjelaskan bahwa Hasan bin Jadid ini telah mengundurkan diri dari Rabithah Alawiyah. Kemudian tuma inna kullama hunalika laisa illa mawa'id bahirah. Kemudian semua yang ada di sana dalam surat-suratku itu tidak ada kecuali nasihat-nasihat yang tinggi, wa ayat ra'iah wa ibar ra'iqah walakin la ta'lamun. Ayat yang indah, kemudian pelajaran yang tinggi, tapi kalian semua tidak mengetahuinya. Fa'idul karrata ila ma jaa fi maqalati fala syakka annakum satajiduna hikaman la ghair. Maka kembali telaah apa yang sudah saya ucapkan dalam surat tersebut, maka tidak ada keraguan bahwa kalian akan menemukan surat tersebut terdapat banyak hikmah, tidak ada yang lain. Faqad ma alaikum illa an tatajarradu anil ahwa'i wal aghradil musadimah lil haqq. Faqad hanya saja ma'alaikum, tidaklah wajib bagi kalian anta tajarrudu anil ahwa, kalian melepaskan diri dari hawa nafsu wal aghradi al musadimah lil haq, dan tujuan-tujuan yang berseberangan dengan kebenaran. Fa inna dzalika ahrabikum, karena itu adalah yang lebih pantas untuk kalian, wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian in aratumul haq, ketika kalian itu ingin kebenaran. Qultum innakum jadaltum fina. Nah, kalian telah mengatakan bahwa kalian ini telah berdebat ya tentang kami, kitabatina tilkal maqalat, berdebat kepada kami lantaran kami menulis surat-surat tersebut. Fahadal jidalu nashkurukum alaihi, dan perdebatan ini ya kami ucapkan terima kasih, wa in kana laisa fi mahali, ya meskipun tidak pada tempatnya. Li'annani anal katib, ya karena sungguhnya saya inilah yang menulis, selagi tidak ada yang lain. Wa ana idza katabtu lam aktub wa ana baina lujajin min ta'assub, dan ketika saya itu menulis, maka saya menulis itu saya tidak akan berada dalam lautan asabiyah atau lautan fanatisme. Fahasya alayya, maka jauhlah hal itu dariku. Bal innani atajarradu an kulli atifatin syakhsiyah, bahkan saya ini melepaskan diri dari setiap perasaan pribadi. Ana idza katabtu ma aktubu, dan saya ketika menulis apa yang saya tulis, wa ana rajin syai'an, dan saya mengajak kepada sesuatu, la min qaumil alawiyyin wala minal ikhwani wal al-irsyadiyin ma'adallah. Maka itu bukanlah berasal dari kaumku, artinya bukan dari alawiyin, dan juga bukan dari ikhwan irsyadiyin. Ma'adallah, saya meminta perlindungan kepada Allah. Li'anni ma'abi'u dhamiri mithla ba'dal khawanah. Ya, karena saya tidak menjual hatiku seperti sebagian orang-orang yang berkhianat. Bal innani idza katabtu, bahkan ketika saya itu menulis, aktubu bil qistasil mustaqim, saya menulis dengan timbangan yang lurus, biduni mailin ila hizbin minal ahzab, saya tidak condong kepada satu golongan dari golongan-golongan yang ada. Au tahazzubin, atau condong kepada satu golongan, li fi'atin min fi'at, kepada golongan-golongan yang lain. Siwa annani mutahazzibun ilal haqqah. Selain itu, saya ini hanya berkelompok, atau saya menjadikan satu sandaran kepada kebenaran. Wa muta'assibun ilal haqq, dan saya ini fanatik kepada kebenaran. Wa nasirun ilal haqq, dan saya menolong pada kebenaran. Fi jami'i kitabati kulliha, di semua apa yang saya tuliskan. Wa in kuntum fi syakkin, dan ketika kalian itu dalam keraguan lima qultuhu, dari apa yang sudah saya katakan lakum kepada kalian, arji'u li murajaati maqalati as-sabiqah wa antadhiru al-lahiqah. Maka kembalilah kepada surat-suratku yang dulu, dan tunggulah surat-suratku yang akan datang. Nah, artinya di sini siapa Hasan bin Jadid itu memberikan kepastian lagi bahwasanya memang beliau itu benar-benar keluar dari Rabithah Alawiyah.
Lantaran beliau memandang bahwa Rabithah Alawiyah itu tujuannya tidak benar dari awalnya. Yang didirikan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad dan juga Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab ya. Kemudian ya, fa ini ma tahajjamtu fiha ala ahadin, karena sungguhnya saya itu tidak menyerang kepada siapapun. La min qaumi, saya tidak menyerang keluargaku, kaumku. Wala min ikhwani, dan juga tidak dari saudara-saudara. Artinya kalau kaum itu kembali kepada Ba'alawi ya, kalau ikhwan itu kembali kepada Al-Irsyad. Siwa annani subibtu sa'iqatan nariyatan ala a'da'illah, sebab tuh sa'iqatan nariyah ala a'da'illah wa a'da'il haq wa a'da'in nasi ajmain. Hanya saja saya ini mengguyurkan petir api kepada para musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kebenaran dan musuh-musuhnya semua manusia. Alladzina hum sababu kulli khilafin bainana wa baina ikhwanina wa muwatininal kiram. Yang mereka itu menjadi sebab seluruh konflik yang terjadi antara kita dengan saudara-saudara kita dan para muwatinin, para penduduk asli dari Yaman yang mulia. Wa ana wathiqun, dan saya percaya annakum laziltum ghafilina an a'mali Alwi wa Idrus wa Ibrahim al-Makhdu wa adba'ihim wa duyulihim. Dan saya percaya bahwa kalian itu masih lupa dengan apa yang sudah diperbuat oleh Alwi. Berarti Alwi bin Thahir Al-Haddad itu ya. Idrus siapa nggak tahu saya. Wa Ibrahim al-Makhdu wa adba'ihim wa duyulihim, dan pengikut mereka serta anak buah mereka. Kalau alimtum bima ya'malunahu lil qada'i alaikum lanabattumuhum wara'a dhuhurikum. Seandainya kalau kalian tahu dengan apa yang mereka perbuat untuk ya menghancurkan kalian, sungguh kalian akan melawan mereka. Wara'a dhuhurikum, di belakang kalian. Bal law ta'tumuhum bi ahdiyatikum, dan bahkan sungguh kalian itu akan menginjak mereka dengan sandal-sandal atau sepatu-sepatu kalian. Li'annahum yaghfiruna lakum hafratan amikah. Ya, karena orang-orang yang disebut tadi, Ali bin Thahir, kemudian Idrus, kemudian Ibrahim al-Mahdu, itu telah menggali galian atau sumur yang dalam. Muraduhum, di mana tujuan mereka itu adalah dafnukum fiha, adalah mengubur kalian di dalam kuburan itu, hatta yashu lahum al-jau, sehingga kondisi atau suasana itu bisa menjadi baik. Wa illa, ya karena kalau tidak, faman huwa Alwi, emang Alwi itu siapa? Alwi bin Thahir itu siapa? Lian yakuna aula bi za'amati min ghairihi, sehingga dia itu lebih pantas untuk memimpin daripada yang lain. Wa ma huwa tarikhu, sejarahnya Alwi itu bagaimana? Wa ma hiya naz'atuhu, dan bagaimana kecondongannya? Wa ma huwa masyrabu, bagaimana pemikirannya? Wa kadzalika Idrus, begitu juga dengan Idrus wa ghairuhum, atau selain mereka, min adba'ihim alladzina farraqu bainakum wa baina ikhwanikum wa muwatinikum. Ataupun yang lainnya dari pengikut-pengikutnya yang telah memecah belah antara kalian dan saudara-saudara kalian dari kalangan irsyadiyin itu ya. Alladzina hum lakum kal muwali wal khudum fil watan. Yang mana ikhwan kalian, yaitu selain dari Ba'alawi, bagi kalian itu seolah-olah seperti kal mawali, seperti para budak, wal khudum, dan juga para pembantu fil watan, di tanah air, di Hadramut ya. Faida aratumul intiqam min qabilatin, di mana ketika kalian itu ingin membalas dendam dari satu kabilah, sallatum 'alaiha qabilatan ukhra, maka kalian itu akan memberikan kekuasaan kepada kabilah yang lain untuk mengalahkan mereka. Min nau'iha ala mabda'i ad-dars yudaqi ad-dars, di mana geraham itu dilawan dengan geraham gitu ya. Amal yaum, adapun sekarang, itu kan dulu. Nah, adapun sekarang, fa inna zamana qad istadara, zaman sudah berputar. Wa inal afkara qad taghayyara, dan pemikiran telah berubah. Wal amkinata qad tabaddala, dan tempat itu juga sudah berubah. Wa kullu mahtatahu al-amu Alwi bin Thahir Al-Haddad wa wadba'uhu minal iqa'i bina ma'syaral manasib waqa'a wa halla bina. Dan semuanya yang sudah distrategikan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad, dia ataupun para pengikut-pengikutnya, itu menjatuhkan kita, wahai para munsib-munsib. Dan itu terjadi. Waqa'a wa halla bina, dan itu terjadi pada kita. Li'annahum hasaduna ala ma atanallahu min fadlih. Ya, lantaran mereka itu telah menghasut kita atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Kalau khalaftumuna lama wasaltum ilaihil an. Seandainya kalau khalaftumuhum lama wasaltum ilaihil an. Seandainya kalau kalian itu melawan mereka, Ali bin Thahir dan kawan-kawannya, sungguh kalian itu tidak akan sampai pada kondisi yang sampai saat ini. Ala qatalallahu al-aghrad, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu musuhi banyak-banyak kepentingan. Fainal qaum aw tilka ta'ifah qad amilat lana ma'syaral alawiyina huwatan amikah. Sesungguhnya satu kaum atau golongan tersebut itu telah berbuat kepada kita, wahai para Alawiyin, wahai para Ba'alawi, huwatan amikah, sebuah status ya yang dalam. Fatarayasu, maka cerdaslah kalian. Fa amma qalilin yakdzifuna bina fiha, maka sebentar lagi orang-orang itu akan melemparkan kita ke dalam jurang tadi. In bakina ala sukutina wasabatin al amikain, jika kita itu tetap diam, ya kan,
yang dalam. Li'annahum qad tasaitaru alaina wa ala arwahina mithla ma yusaitaru al-maghnatisi 'alal majdub. Di mana mereka itu telah menguasai kita, menguasai roh kita, sebagaimana magnet itu menguasai atau menarik besi-besi yang berada di sekitarnya. Wa nahikum, hati-hatilah kalian bitil kasaitarah dengan kekuasaan itu, wa mayatba'uha minal istibdadi wal infiradi bil amr. Dan yang mengikuti kekuasaan itu, yaitu penghancuran dan ingin menjadi penguasa yang sendiri. Nah, artinya ini adalah satu curhatan ya, yang dituliskan oleh Hasan bin Jadid Al-Habsyi, bahwa antara Hasan Al-Habsyi ini dengan Ali bin Thahir Al-Haddad itu tidak setuju. Lantaran apa? Hasan Al-Habsyi itu memandang bahwasanya Ali bin Thahir itu bukanlah untuk mengangkat harkat dan martabat Ba'alawi, tapi justru sebaliknya, menjerumuskan seluruh keluarga Ba'alawi untuk membenturkannya dengan keluarga Al-Irsyad. Padahal dulunya ya, non Ba'alawi yang tergabung di dalam Al-Irsyad ya, mulai dari ada keluarga Bakasir, kemudian Sangkur, kemudian Baswedan, kemudian adalah keluarga-keluarga yang lain itu ya. Itu kalau di sana itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi budak, bisa menjadi pembantu bagi kaum Ba'alawi. Artinya ketika ada gesekan antara satu golongan dengan golongan Ba'alawi, maka Ba'alawi ini dapat menyuruh orang lain untuk melawan orang yang menyerang Ba'alawi. Gitu. Nah, sementara sekarang ini beda. Ali bin Thahir ini justru melawan kepada orang-orang yang seharusnya menjadi penolong bagi Ba'alawi. Nah, titik inilah yang ingin disampaikan oleh Hasan bin Jadid Al-Habsyi di dalam suratnya ini. Ya, meskipun banyak ya, panjang nih sebenarnya, ada 3 atau 4 halaman yang akan saya bacakan beberapa titik saja ya. Misalnya seperti ini. Siku ya ikhwani, percayalah wahai saudaraku, annakula makila alal irsyadiyin fi jaridatin al-fajirah al-munafiqah. Bahwa setiap apa yang dikatakan tentang irsyadiyin, tentang para irsyad atau anggota-anggota al-irsyad di majalah kita atau di koran kita yang fajirah, yang buruk, al-munafiqah, yang munafik. Ala qalil am Abdurrahman bin Abdullah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Abdullah, la budda annal jawaba alaihi wasiluna. Jawaban itu ya harus sampai kepada kami, imma bil qaul, yaitu baik itu dengan ucapan, atau bil fi'l, atau dengan perbuatan. Wah kata ya ikhwani, begitulah wahai saudaraku, wa kama yadinul fata yudan, sebagaimana seorang manusia itu memberikan hutangan, maka dia akan diberi hutangan. Wa kama yu'amilu yu'amal, sebagaimana dia memperlakukan orang lain, maka dia akan diperlakukan oleh orang lain. Ya kan? Wal nadrib lidzalika masalan. Oke, dan itu beliau kemudian memberikan beberapa perumpamaan-perumpamaan di dalam suratnya ya. Kemudian tsumma inna ikhwanana al-irsyadin, kemudian saudara-saudara kami kita, yaitu para anggota al-irsyad, ma ta'addau alaina fi syai'in, albattah mereka tidak berlaku dolim kepada kita sedikit pun. Fa'alama tunazi'uhum, maka atas apa kalian itu memusuhi mereka? Wa'alama tuqati'uhum, atau fa'alama wa'alama nuqati'uhum, dan atas apa kita itu memutuskan silaturahmi kepada mereka? Wa'alama nuharibuhum, dan atas apa kita itu memusuhi mereka? Apakah ala adami takbilihim li'idina? Apakah karena mereka itu tidak mau cium tangan kita? Ufin lana, sial bagi kita ingkang al-amru kadzalik, ketika memang kejadiannya seperti itu. Ya, idzan fa'alama ya ikhwani, terus atas apa kita ini memusuhi mereka? Kan? Ala adami qaulihim lana ya habib fulan. Apakah lantaran mereka itu tidak mengatakan kepada kita wahai habib fulan? Au ya hababah? Atau ya hababah? Ya, faltanaha. Maka udah berhentilah. Am ala adami dakwahum lana bi kalimati sayyid, ataukah karena mereka itu tidak memanggil kita dengan panggilan sayyid? Maka zaharat minna a'malun tunafil masyadah. Nah, sementara dari kita ini itu sudah muncul perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kesayyidan. Bal innaha tudkhilu asyakka war raiba ila qalbi kulli muta'ammilin wa mutafakirin, bahkan kesayyidan itu sudah memasukkan keraguan-raguan kepada hati setiap orang yang berpikir jernih. Ya kan? Setiap orang yang berpikir secara mendalam. Bi'anal Arab taqul, karena orang Arab mengatakan fi'lul mar'i yadullu ala asli, karena perbuatan manusia itu menunjukkan pada asalnya. Idzan, nah, oleh karenanya itu, fa'ala madza qawamtum ikhwanakum al-irsyadin. Terus atas dasar apa kalian itu melawan saudara-saudara kalian, yaitu anggota dari al-irsyad? Hal romau ansaban allati la nu'rafu illa biha? Apakah mereka itu tidak percaya kepada nasab-nasab kita yang kita tidak dikenal dengan itu? Seperti Mithul al-Habsyi awil Idrus, Syekh Abu Bakar, awil Haddad, dan seterusnya. Fahada syai'un mustahil, ini adalah satu hal yang mustahil.
Lian al-irsyadiin, karena para al-irsyad itu ma yarawna lahum fi dzalika haqqan, mereka tidak melihat mereka berhak untuk mendapatkan hal itu. Kama anna malakum fi ansabikum allati la yu'rafuna illa biha haqqan, sebagaimana kalian itu tidak bisa untuk mengotak-atik atau apa namanya, mengotak-atik, sebagaimana kalian itu juga tidak berhak untuk merubah nasab mereka yang mereka itu tidak dikenal kecuali dengan nasab itu. Artinya begini ya, Hasan bin Jadid ini ya di dalam suratnya itu telah memberikan banyak argumentasi kepada saudara-saudaranya untuk tidak bergabung kepada Robitoh Alawiyah. Lantaran dengan munculnya Robitoh Alawiyah itu sebenarnya itu adalah sebuah jurang, sebuah lubang yang dalam, di mana keluarga dari Ba'alawi itu akan dimasukkan ke dalamnya. Artinya, karena sudah ada konflik antara Ba'alawi dengan non-Ba'alawi, dari kalangan imigran, itu sudah ada konflik, sehingga Robitoh Alawiyah yang dulu dipimpin oleh Alwi bin Thohir itu berusaha untuk menjadi sebuah perkumpulan keluarga yang tujuannya adalah untuk melawan pergerakan dan perjuangan yang dilakukan oleh Al-Irsyad. Hanya sebatas itu, tidak ada yang lain. Sehingga wajar ketika Hasan bin Jadid itu lebih memilih untuk mundur dari Robitoh Alawiyah. Nah, kemudian beliau berargumentasi, apakah kita ini memusuhi siapa? Al-Irsyad, lantaran kita ini menjelek-jelekan mereka, atau memang ada hal-hal yang buruk yang mereka lakukan atas diri kita, ataukah mereka itu melakukan satu kejahatan kepada diri kita. Dan sudah dijelaskan oleh Hasan bin Jadid Al-Habsyi bahwasanya apa yang dituliskan di dalam surat kabar atau koran atau majalah Robitoh Alawiyah yang berisi tentang cacian, makian, ya, hujatan kepada Al-Irsyad, itu adalah satu kebohongan yang tidak bisa dibenarkan oleh akal, ya. Kemudian beliau bertanya, apakah lantaran Al-Irsyad itu tidak mengakui akan nasab kita? Nah, kemudian mereka tidak mau memanggil kepada kita dengan panggilan Habib atau dengan panggilan Sayyid dan seterusnya. Ya, artinya ini adalah video yang panjang ini adalah sebuah curhatan ya, yang dilakukan, sebuah curhatan yang diabadikan di dalam sebuah surat yang ditulis oleh Hasan bin Jadid Al-Habsyi. Ini panjang sebenarnya. Ya, walhasil itu adalah ringkasan dari apa yang ditulis di dalam surat tersebut, di mana di sana sudah menjelaskan bagaimana bagaimana Hasan bin Jadid ini tidak mau untuk bergabung dengan Robitoh Alawiyah, lantaran memandang bahwasanya Alwi bin Thohir Al-Haddad itu adalah satu sosok yang hanya menjerumuskan keluarga-keluarga Ba'alawi dalam sebuah jurang kenistaan ya. Nah, dan tentu dari apa yang disampaikan di video yang sangat panjang ini, mulai dari awal sampai sekarang ya, bahwa ada beberapa hal yang ingin saya ringkas, bahwasanya Salah Abdul Qadir Al-Habsyi ini adalah seorang yang berkelahiran Indonesia, yang lahir dari keluarga imigran dari Arab, ya, yang kemudian beliau belajar di Al-Irsyad, kemudian beliau menjadi seorang pengajar di Mekah. Beliau adalah seorang sejarawan, dan ketika kita itu mempelajari tentang sebuah sejarah, itu tujuannya bukan untuk mengorek-ngorek keburukan di masa lalu, bukan, tapi tujuannya adalah agar kita ini belajar dari kisah-kisah masa lalu agar hal tersebut tidak terulang. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu lantaran Salah Abdul Qadir Al-Habsyi ini adalah seorang sejarawan dan diakui juga oleh Habib Ali bin Muhsin Al-Asghaf, dan bahkan menyifati beliau sebagai seorang Ustadz Mu'arrikhul Irsyadin, seorang ustadz, kemudian seorang sejarawan dari kalangan Al-Irsyad, wa ahadu aqtabihim, dan salah satu dari tokoh inti di kalangan Al-Irsyad. Ya, sehingga ketika Ali bin Muhsin Asghaf itu mengutip banyak kutipan dari Salah Al-Bakri, yaitu menunjukkan bahwa Salah Al-Bakri itu memang ahli di bidangnya di dalam bidang sejarah ya, meskipun ketika kita melihat tulisan-tulisan atau isi dari tulisannya itu kita mendapati bahwa beliau itu tidak setuju dengan tawasul, tidak setuju dengan ziarah kubur, dan tentu hal ini adalah hal yang berbeda ya. Lantaran yang kita ambil itu adalah sisi sejarahnya. Kemudian penyebab dari perpecahan antara imigran Yaman yang pada awalnya itu berkumpul di dalam satu lembaga pendidikan yang namanya Jam'iyat Khair, itu kemudian terpecah menjadi dua lantaran permasalahan kafaah yang kisahnya adalah ada seorang India yang nikah dengan perempuan Ba'alawi, yang kemudian hal ini dibesar-besarkan oleh tokoh Ba'alawi gitu ya. Oke, dan selanjutnya otoritas kerohanian yang dimaksud itu adalah bukan seperti tokoh
tokoh-tokoh besar di dalam NU ya, misalnya seperti Ahwa gitu, Ahlul Halli wal Aqd itu bukan. Tetapi yang dimaksud sultah ruhiyah atau otoritas kerohanian itu adalah mengkultuskan tokoh-tokoh dari keluarga Ba'alawi. Itu yang dimaksud. Nah, jadi jangan salah paham ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata Rabithah Alawiyah itu tidak disetujui oleh seluruh keluarga dari Ba'alawi, lantaran banyak dari keluarga Ba'alawi yang tidak setuju dan justru memilih untuk mundur dari Rabithah Alawiyah, lantaran Rabithah Alawiyah itu memiliki banyak kepentingan dan justru melihat bahwa kemaslahatan di balik itu semua itu tidak ada. Bahkan hal itu menjerumuskan seluruh keluarga Ba'alawi berada dalam dalam konflik antara Ba'alawi dengan non Ba'alawi. Nah, tentu hal ini sudah sangat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini ya, lantaran sekarang ini Rabithah Alawiyah itu tidak dikenal sebagai tadi sebuah yayasan atau sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang bertujuan untuk melawan al-irsyad, tetapi sekarang itu lebih kepada perjuangan dalam hal nasab ya, meskipun sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban sedikit pun dari tesis Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, sehingga ada 12 poin yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin itu ternyata sampai sekarang itu belum terjawab. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini ya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.